Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Hari ini Selamat malam. Halo. 25 Februari 2025 pukul 8 WIB 8 malam kita berjumpa dalam webinar. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali yaitu Bapak Andito atau kita sebutnya Kak Andito ya. Dia masih sangat muda. Kalau Bapak agak agak ketuaan ya. Kita pakai Kak Andito. Nah, Oke, Kak Andito, boleh open mic, bisa memperkenalkan diri dulu, silakan. baik, terima kasih Pak Juta, Bapak Ibu sekalian yang mayoritas di sini hampir saya kenali dengan baik. Di sini ada Pak Juta tentu saja sebagai host, kemudian ada Bapak Dermauli, ada Om Mulyata Ya, dan kopi selamat probiotiknya malam juga. Dito. Ya, ya, Pak Mulyata ya. Terus ada Opa Yanuar ya dari Kalimantan yang mungkin lagi main di Jakarta. Ya, ya belum besok baru Mas. Oh iya iya Pak. Ya, Ya di sana oke udah jam 9 silakan. Pak ya. Dan nggak Udah ngantuk jam Pak ya. 9. Ya, ini ada Bu Erna, Oke, ada terima Bu kasih. Tami. Siapa lagi yang saya kenal ya? Ya, luar biasa ini masih bertambah lagi. Ada Bu Alin ya. Saya juga kenal Bu Alin waktu ngurus apa? Halal. Terima kasih Bu Alin. Siap, siap. Hmm. Sukses ya. Iya, izin ya. Saya perkenalan dulu. Nama saya Andito Dwi Pratomo. Kebetulan ibu saya juga di sini nih. Bulan lalu ibu saya yang ngisi itu ya Pak Juta ya. Bu Tami nih. Sampai dua nih akunnya nih. Mau Ya, dukung anaknya apa gimana nih? Dua akun. Jadi saya lahir di Jakarta 37 tahun yang lalu. Sampai sekarang juga masih tinggal di Jakarta. Alamatnya sama dengan masih ya dekat dengan orang tua ya, nggak jauh-jauh. Sudah menikah. Kemudian aktivitas saya, saya sekolah saya ya, saya sekolah di S1 saya di Teknik Elektro dari Atmajaya, Unik Atmajaya Jakarta, Semanggi. Kemudian saya berkesempatan menyambung master degree di Malaysia pada tahun 2010 sampai 2012 itu juga mengambil computer engineering. Saat ini saya sudah menjadi wira swasta ya, wirausaha sendiri. Saya dulu udah hampir berapa ya, dari 2009 sampai 2023 tuh terakhir saya kerja. Berarti sudah 18 tahun ya saya kerja ya. Iya benar nggak sih? 14 tahun saya kerja. Hampir 15 tahun saya bekerja. Itu saya di bidang telekomunikasi. Terakhir karir saya di Telkom, PT Telkom. Saya memutuskan untuk eh, pensiun dini gitu ya, bisa disebut begitu. Kemudian untuk menekuni apa? Yang pertama adalah usaha mandiri, yaitu peternakan ikan dan udang air tawar ya, lobster air tawar lebih tepatnya. Dan juga saat ini saya juga sebagai edukator promik. Ya, itu juga. Saya juga itu menganggap saya sebagai pekerjaan juga ya, edukator promik, pekerjaan yang mengasihkan. Kemudian juga saya adalah ketua Bank Sampah Akademi Kompos hmm. yang baru baru menjabat 4 bulan. Tuh. Nah, pada kesempatan ini saya diamanahin sama Pak Juta untuk sharing karena ini adalah sharing pertama saya di grup internal ya dengan judul bila apa sih Pak Juta saya Belum lupa pernah judul saya. kelola sampah. Oh ya, ya belum pernah mengolah sampah tapi ada niat mengolah sampah di wilayah. Nah, manfaat promil untuk newbie ini Pak Juta nih pakai ini nih apa AI Pak judul. Selalu ada judul baru Pak Juta ini. Mungkin itu Pak Juta perkenalan saya. Saya kembali lagi Pak Juta sebelum saya mulai. Terima kasih Pak Ba- Juta. Baik, terima kasih Kak Andito. Kak Andito, Jakartanya di Jakarta bagian mana nih? Saya di Jakarta Selatan Pak. Oh, Jakarta Selatan. Ya. Baik. Nah, kenapa Pak Kak Andito kepengen mengurusin masalah sampah nih? Apa sih latar belakangnya Kak? Oh baik. Ini dimulai sejak kurang lebih ibu saya itu ngomong, eh Dek, Mama lagi bikin bio wash itu. Itu kapan, Mai? Kalau bisa interaktif, Mama mungkin bisa open mic juga ya. Karena ini apa ada pengaruh kental dari orang tua saya sendiri nih. Hmm. Hebat.
Ya Ya, pokoknya emang waktu itu ya, tuh waktu dia. itu kan yang ketemuan di rumahnya Mulyata. Pak Mulyata, ya ketemu sama Bu Erna kan. Dek, anterin aku dong, Dek. Ketemuan sama ini Oh, apa eh apa Edward. Biowas, apa? Community Biowas gitu. Hasil Terus forum. dianterin gitu. Dia tadinya mau denger-denger doang, tapi akhirnya saya suruh bikin presentasi gitu. Jadi akhirnya tertarik. Silakan langsung. Hasil ngopi itu. Jadi memang orang tua tuh harus bisa mempengaruhi anaknya dalam artian yang positif ya Pak, Hmm. Bapak Ibu. Jadi saya memang terpengaruh betul dari ibu saya. Tapi memang saya juga melihat ibu saya ini eh, sangat apa ya aktif di lingkungannya ya. Malahan bisa jadi semacam filantropisnya lingkungan gitu, ya. Filantropis. Ya ini deh yang suka-suka bikin CSR gitu tapi pribadi gitu kan. Sampai saya pada satu titik saya begini, ibu saya ini ngapain ya gitu kan. Orang-orang pada sibuk mikirin apa karir, bisnis gitu kan. Kalaupun pensiunan juga pengennya apa ya, ya sudah capek-capek kerja sekian lama tahunnya, pengennya jalan-jalan. Santai-santai. Ya, pengen santai, pengen main sama burung, anak cucu, main sama burung, keluar negeri, jalan-jalan gitu ya. Nah, pokoknya ngabisin duit gitu kan, atau ngabisin passive income-nya gitu ya. Tapi justru sebaiknya ibu saya ini banyak menghabiskan waktu, tenaga eh, dan lain-lain itu ya ke lingkungan. Hmm. Karena kita sebetulnya saya juga nggak ngerti nih ibu saya ini kenapa mau sih ngurusin yang nggak dilihat orang gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi dunia lingkungan itu maaf ya Pak, Bapak Ibu ya itu dipandang sebelah mata karena emang nggak ada duitnya gitu ya. Hmm. Tapi kok malah diurusin mati-matian nih yang ibu saya. Tentu saya sebagai anak juga melihat karena orang tua semakin bertambah usianya, saya merasa terpanggil untuk mendampingi gitu ya. Karena Hmm. waktu itu saya masih kerja, berkarir ya, jadi saya tipis-tipis aja tuh 4 juta ikutnya. Saya dengerin ibu saya ngomong gini, ngomong gitu. Terus suatu hari, dek, 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 mama bikin ekoenzim. Oh ya, gimana caranya gini-gini. Tapi saya nggak ngikutin, cuma ngeliatin doang. Habis itu nggak berapa bulan kemudian, dek, 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 mama bikin biowas. Ini kalau ekoenzim 3 bulan, kalau biowas cuma 3 hari. Ah, gimana caranya? Tapi saya nggak ada rasa pengen tahu tuh Hmm. apa sih biowas dan ekoenzim apa sih gitu kan. Sampai akhirnya itu saya mendengarkan siarnya terus gitu ya, mendengar biowas, ekoenzim. Sampai saya akhirnya ketemu sendiri case-nya gitu kan. Case-nya adalah ketika hmm, apa namanya ibu saya mempraktekkan biowas ini untuk cuci tangan gitu kan. Ini bisa untuk mandi loh gitu kan. Coba kamu pakai, kamu bisa untuk keramas juga biar nggak rontok. Oh ya, udah deh bawa pulang nih, bawa dipaksa gitu kan. Bawa nih 1 botol. Ya udah oke saya bawa. Terus gimana caranya? Ya sudah saya campurkan ke sabun, campurkan ke apa? Sabun cuci piring, sabun mandi, sampo dan ya saya merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah rambut rambut saya itu berkurang banget rontoknya gitu ya. Kemudian kulit juga lebih lembab. Mana kita tahu sabun sekarang ini kan seperti deterjen ya. Jadi kalau sabunan malah kering gitu kalau udah mandi. Tapi ketika dicampur biowash ini malah lembab ya. Jadi yang hal-hal yang paling sederhana sekali itu saya jadi oh iya ya ini luar biasa ya apa ini gitu kan. Nah, baru masuk ke diajak tuh ke kafenya Pak Mul di Bilangan Lebak Bulus. Kemudian situ saya langsung berjumpa dengan Ibu Ivon dan Bu Dwi ya, berinteraksi kemudian oh komunitasnya kok gini ya. Nah, yang saya not itu kok orang-orang tua semua gitu. Dikit banget anak mudanya. Paling saya masih inget tuh, memang udah paling cuma 3 orang saya sama 2 orang lainnya yang masih muda. Yang lainnya selintingan ibu saya gitu kan. 50, 60, 70 gitu. Hidup 50, Pensiunan. gen 50, 60, 70. Mungkin itu Pak. Jadi saya bisa dikatakan banyak dipengaruhi oleh ibu saya gitu ya. Jadi memang orang tua adalah inspirasiku eh, dan seorang anak memang harus punya niat untuk apa ya membahagiakan orang tua itu aja sih. Jadi saya terjun motivasi saya tadinya karena saya ingin ini orang tua saya tanpa tahu lebih detail ternyata oh
Setelah saya terjun, saya tersadarkan, malah saya belajar dan akhirnya saya dengan kemauan saya sendiri, daya upaya, kalau bisa jangan sampai berhenti juga di saya. Kemudian saya harus teruskan eh, misi ini gitu ya, syiar ini ke rekan-rekan saya atau saudara-saudara saya yang lebih muda dari saya, yaitu gen gen Z, gen Alpha, gen beta itu. Kalau saya masih sampai umurnya seperti itu. Dan ini ada kaitannya juga dengan apa yang kita kerjakan di lingkungan. Jadi kita kan juga besar di Akademi Kompos ya. Jadi saya Hmm, juga dampingin ibu saya di Akademi Kompos. Yaitu kerjaan saya apa? Bikin PPT. Mungkin kalau Pak Juta lihat PPT-nya Butami itu ya kebanyakan juga dari saya yang bikin. baik. Nah, Kak Hmm. Andi toh kalau Akademi Kompos itu apa? Mungkin Ya, ada teman-teman yang belum tahu. ya betul. Bulan lalu itu ibu saya bercerita tentang Akademi Kompos. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum mendengarkan di sesi yang bulan lalu, saya ulangi sedikit. Akademi Kompas adalah sebuah komunitas pegiat lingkungan di wilayah Pesanggerahan, Petukan Selatan, Jakarta, tepatnya di RW 08. Nah, kami ini sebetulnya awal mulanya dari 2013 itu karena masalahnya adalah sampah yang selalu dikais-kais sama hewan gitu ya, sama anjing terutama, anjing-anjing liar, sehingga sampah itu setiap malam berceceran di sepanjang jalan. Dan Hmm. ini mengundang banyak penyakit. Kemudian dibentuk sebuah namanya komunitas, namanya Akademi Kompos. Jadi ini bukan sekolah, tapi ini komunitas, namanya Akademi Kompos. Sedikit orangnya dan apa tujuannya adalah mengajarkan masyarakat itu mengenali sampah dan mengelolanya gitu ya. Intinya adalah produk dari Akademi Kompos ini adalah mengajarkan orang mengolah sampah organiknya secara mandiri di rumah. Itu saja idenya, sesederhana itu. Gimana cara bikin kompos dengan sampah organik yang ada di rumah, terutama dari SOD gitu ya, sampah olah dapur. Itu menjadi kompos yang nanti larinya ke urban farming. Nah, dulu tahun 2013 kalau saya tidak salah ingat juga ada gerakan namanya Jakarta Urban Farming kalau nggak salah, Jakarta berkebun kalau nggak salah gitu ya Pak Juta ya. Hmm. Dan ini memang ya gerakan-gerakan ini memang gayung bersambut ya. Jadi ada Jakarta berkebun, terus ini mencetuskan ide ada Akademi Kompos, mungkin ada gerakan-gerakan lain. Nah, dan juga ada juga waktu itu gerakan namanya Matpeci ya, Masyarakat Peduli Kali Ciliwung ya. Itu juga ada di Tebet itu di Cawang kantornya. Itu kalau mereka soal sampah di yang dikali. Kalau Akademi Kompos soal sampah yang berserakan di jalan raya, terutama di komplek-komplek. Sampai dengan 2025 ini Alhamdulillah Akademi Kompos sudah berkembang dan sudah punya 3 subdivisi. Pertama divisi pelatihan, kedua divisi bank sampah, dan ketiga memang divisi berkebun dan perikanan. Seperti Hmm. itu Pak Juta, Baik. Bapak Ibu. Ini banyak lini-lininya ya, sampai ada pelatihannya, sampai ada beberapa divisinya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di Jakarta tertarik, nanti bisa saja datang ke Akademi Kompos. Ya, cek di Google Map, Akom disingkat ya, Kak Andito. Akademi Kompos Pak Juta. Oh, langsung Akademi Kompos. Baik, Ya, bisa cari yang di di. Jakarta Selatan. Nah, lalu saya tadi juga dengar ada namanya bank sampah. Nah, kalau misalnya orang-orang yang belum pernah mendengar bank sampah, tapi dia juga memiliki kesadaran nih, Kak Andito. Sampah di lingkungan saya tuh banyak. Bagaimana cara saya kelola? Saya udah ada niat nih, cuma nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, boleh dibantu nggak nih? Bisa di-sharingkan dari Kak Andito. Ya, baik. Baik, kalau begitu ini sudah saatnya kita masuk ke dalam pemaparan materi. Izinkan saya, Bapak Ibu sekalian, untuk ber- berbagi ya. Di sini saya bukan bermaksud untuk merasa lebih pintar, tapi mari kita sama-sama eh, niat gitu ya. Karena sudah masuk ke Zoom ini, kita coba kosongkan gelas kita dulu. Bukan karena saya masih muda atau Bapak Ibu lebih senior dari saya. Tapi ini benar untuk sharing, sharing is caring. Mungkin dari pemaparan saya nanti ada yang kurang, silakan nanti kita interaksi aja. Bapak Ibu sekalian, eh, di sini ada sebenarnya yang Pak Juta bikin itu judulnya adalah subjudul sebenarnya. Belum pernah kelola sampah, tapi ada niat kelola sampah di wilayah manfaat untuk newbie. Jadi saya di sini mau menyampaikan tentang potensi mengelola sampah. Nah, ketika kita mendengar kata potensi, berarti ada sesuatu yang baik gitu ya. Potensi sesuatu, ya sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk gitu maksudnya potensi. Yang baik yang akan kita gali hari ini adalah bagaimana mengambil potensi kebaikan dari sampah gitu. Ya, tadi ini perkenalan saya ulang lagi ya, saya
seorang laki-laki yang lahir 37 tahun yang lalu. Saya tinggalnya di Jakarta gitu ya. Kegiatan saya saat ini yang utama adalah sebagai Ketua Bank Sampah Akademi Kompos dan sebagai CEO Chairman Master Farm yang adalah usaha keluarga gitu ya di bidang peternakan nila dan udang lobster air tawar. Kemudian juga saya di sela-sela waktu saya sebagai edukator farming dan malahan ini sebenarnya karena edukator farming ini saya menjadi apa ya misi saya walaupun saya ketua bank sampah walaupun saya CEO Channel Water Farm saya selalu menyelipkan ide-ide tentang sustainability ya eh, ke masyarakat gitu. Setiap kali saya berjumpa di forum, di seminar, di rapat-rapat, di business meeting, saya selalu selipkan walaupun sebentar gitu ya perkataan-perkataan saya atau ide-ide saya tentang sustainability, tentang masa depan yang hijau. Adapun pengalaman saya pernah di BP Tangguh dari tahun 2009 sampai 2010 di Irian Jaya ya. Kemudian saya bekerja di Huawei selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian di Malaysia saya bekerja sebagai research assistant sebagai itu 2 tahun dan terakhir di Telkom Indonesia kurang lebih 7 tahun. Dan saya sudah tidak bekerja di sini lagi, saya kerja di 3 yang di atas itu. Baik, lanjut. Tujuan ya pada malam ini hanya 3, yaitu kita mengenali potensi berkenaan pengelolaan sampah di wilayah. Jadi kadang-kadang orang eh, ketika datang ke lingkungan yang bersih itu langsung oh bersih nih oh udah enggak belum tentu kita lihat lagi nanti jadi potensi selalu ada walaupun tersembunyi gitu ya kita harus jeli makanya kemudian yang kedua bagaimana cara mengajak yang efektif dan berketerusan gitu ya jadi bagaimana mengajak orang ini supaya mau mendukung kita dan ngikutin kita terus gitu ya ngikutin kita yang baik gitu ya dan yang ketiga adalah sedikit ya ini mungkin saya mengulang-ulang aja memahami cara pengelolaan sampah organik dan anorganik. Without further ado, kita mulai. Yang pertama, kenapa sampah itu perlu dikelola Bapak Ibu sekalian? Kita mengelola sampah itu adalah bagian dari mencintai bumi, ya. Yaitu bumi kita saat ini sedang mengalami percepatan laju global warming. Jadi global warming ini Bapak Ibu sudah ada sejak zaman dinosaurus. Tuhan tuh menciptakan global warming sengaja karena kalau tidak ada global warming tuh bumi ini tertutup es dan ketika bumi tertutup es tidak ada yang bisa hidup. Kemudian Tuhan mengirimkan proses alam namanya global warming sehingga es-es itu mencair dan akhirnya adalah kehidupan. Nah, seiring berganti tahun dinosaurus punah, kemudian makhluk hidup lain tumbuh gitu ya dengan ekosistemnya sampai manusia hadir di muka bumi ini. Uh, Tentu saja sudah puluhan ribu tahun yang lalu gitu ya manusia itu. Nah, apa yang terjadi ketika manusia ini bertambah modern? Mereka ini menciptakan apa yang namanya teknologi. Teknologi ini di apa namanya dikenali dengan masa industrialisasi ya. Jadi ketika manusia menciptakan barang dan barangnya itu bermanfaat, mereka berlomba-lomba untuk menciptakan barang itu dengan lebih banyak dan lebih cepat. Nah, maka dari situ ditemukanlah mesin-mesin industri. Dari mana mesin-mesin industri ini mendapatkan tenaganya yaitu dari bahan bakar fosil terutama itu yaitu batu bara dan minyak bumi, gas. Nah, ketika bahan bakar fosil ini dibakar atau digunakan itu mengeluarkan panas, asap dan lain sebagainya. Panas yang keluar dan asap yang keluar dari industri-industri ini akan melayang di udara dan apa namanya membuat semacam lapisan mantel gitu ya, mantel tipis yang bernama mantel CO2. Nah, mantel CO2 ini menyebabkan pantulan panas yang dari matahari tidak bisa lagi keluar secara sempurna ke ke apa namanya ke angkasa luar gitu ya. Jadi ada sebagian tertahan. Nah, semakin tebal mantelnya akan semakin panas buminya. Nah, celakanya saya mengutip dari Bu Ivon ya. Global warming ini ketika kita tidak berupaya untuk adaptasi dan mitigasi, itu semakin cepat datangnya gitu. Semakin panas. Panasnya itu makin cepat gitu. Yang harusnya tuh nambahnya 0,1 derajat per tahun ini nambahnya bisa 2 derajat per tahun gitu. Bayangkan kalau saat ini Jakarta ya. Jakarta tuh panasnya saat ini di angka stabil di 27 28 ya, let's say. Kalau misalkan tiap tahun nambah 2 derajat berarti Jakarta akan lebih panas 30 derajat.
tahun depan lagi 30 derajat, 34, lama-lama sama kayak Saudi Arabia, bisa 44 derajat di siang harinya. Mungkin di beberapa titik di Jakarta sudah seperti itu panasnya. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri ya, itu karena manusia juga. Nah, kita sampah, mengelola sampah ini penting karena banyak orang tuh merasa sampah itu ya kerjaan tukang sampah gitu. Salah, padahal sampah itu sebenarnya kita sendiri yang membuat sampah itu harus bertanggung jawab atas sampah itu sendiri. Karena apa? Upaya kita untuk adaptasi dan mitigasi terhadap laju global warming. Nah, saya tadi mengutip Bu Ivon. Bu Ivon tuh bilang pada satu HUT Promik Biowash ya, nanti 20 tahun lagi terjadi yang namanya krisis air bersih. Krisis air bersih terjadi dan kita akan kesulitan bercocok tanam. Ketika kesulitan bercocok tanam, maka manusia akan kehilangan stok-stok makanannya. Nah, ini nih sebenarnya ini ada ultimatumnya dari alam ya, bahwa ini akan seperti ini keadaannya kalau kita tidak melakukan yang apa yang dinamakan adaptasi dan mitigasi. Nah, ketika sudah tahu itu, kita harus tahu mitigasi itu apa saja. Nah, ini pertama, mitigasi adalah upaya untuk ketika itu terjadi kita apa ya ibaratnya menghindari gitu ya supaya tidak terkena dampaknya. Pertama, membiasakan diri menggunakan energi terbarukan gitu ya. Contohnya eh, ya kita mengurangi energi fosil gitu ya. Mungkin kita beralih ke energi yang lebih alami, misalnya energi dari PLTA. Ya ini urusannya ini sih industri sih. Nah, kalau kita sih terima jadi ya. Kemudian kita menggunakan teknologi hemat daya dan ramah lingkungan ya. Jadi contohnya kalau kita apa namanya membangun sebuah rumah gitu, kita sudah bisa tuh mengaplikasikan jam segini lampunya mati, jangan nyala terus. Contoh sederhana seperti itu. Atau keran air, kalau kerannya bocor diganti, atau misalkan otomatis mati kalau nggak dipakai. Contoh seperti itu. Kemudian kita membiasakan diri banyak jalan kaki ya kalau dekat. Kalaupun jauh ya kita coba menggunakan transportasi umum bila memungkinkan. Contohnya di Jakarta ini udah sangat enak ya transportasi umumnya bisa digunakan. Tentu saja yang keempat adalah pengelolaan sampah yang tadi saya sampaikan. Yang kelima adalah mengubah gaya hidup kita. Gaya hidup jadi seperti apa? Ya jangan boros, jangan gaya hidup merusak. Nah, nanti kita akan detailkan ya. Kemudian di tingkat pemerintahan maupun di peraturan dari tingkat yang rendah maupun sampai tinggi. Contoh tingkat rendah adalah misalnya di rumah gitu ya. Kita bikin peraturan ke anak-anak misalnya. Anak-anak kalau sehabis makan pisahkan sampah organik dengan non organik. Oke. Kemudian setelah dipisahkan yang anorganik dipisahin lagi. Yang kertas, yang plastik, yang beling, yang logam gitu itu dipisahin. Di tingkat pemerintahan misalkan di tingkat kelurahan misalnya Bu Lurah atau Pak Lurah mengajak masyarakat untuk menabung di bank sampah. Nah, itu adalah salah satu upaya tuh adanya peraturan. Lebih kencang lagi di tingkat kota, wali kota mencanangkan gerakan bersih. Maka siapa masyarakat yang belum menjadi nasabah bank sampah tidak boleh mendapatkan ini itu gitu kan. Wah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi eh, ini adalah contoh-contoh dari mitigasi terhadap global warming. Selanjutnya adaptasi. Nah, kalau adaptasi ini kita udah terjadi nih, terus kita membuat sebuah penanganan terhadap masalah itu, beradaptasi terhadap masalah. Manusia itu kan makhluk yang adaptif ya. Nah, ini ada 6 juga contohnya, yaitu pertama adalah membuat oasis hijau. Nah, ini sangat kontekstual dengan orang-orang yang hidup di urban ya. Mungkin kalau di saya di Jakarta ini sudah semakin sedikit ya ruang hijau, makin banyak ruang beton gitu ya. Mungkin di Pak Juta juga demikian ya. Jadi kita nih fight-nya bagaimana? Ya kalau ada tanah kosong nganggur dikit, yuk kita tanemin ya. Izin sama yang punya atau ke pengelola gitu ya. Boleh nggak ditanamin seperti itu. Upayanya supaya walaupun sedikit tetap ada tanamannya gitu. Jangan sampai kita nyerah gitu mentang-mentang udah di beton, udah deh nggak ada tanaman sama sekali. Tetap bisa kan bisa pakai pot atau bisa menggunakan biowaspромik menggunakan media tanam 1 detik. Nah ini juga nanti saya sampaikan. Itu yang kalau di perkotaan. Bagaimana yang di tepi pantai? Ini kita harus membiasakan nanam lagi hutan bakau ya, mangrove. Ini ada banyak kisah-kisah ya pejuang lingkungan di terakhir tuh di daerah mana ya? Ada seorang nenek gitu ya, dia menanam mangrove sendiri gitu. Karena memang rumahnya itu sudah tenggelam. Jadi dia menanam mangrove supaya dia tidak terombang-ambing oleh
kencangnya ombak laut gitu ya. Yang ketiga adalah menghemat air dan memanfaatkan air hujan. Jadi mulai sekarang kalau ada ininya ya, ada dananya, rumah itu gentengnya dibikin apa namanya, Talang air. salurannya, talangnya. Ya betul Pak Juta, talang airnya itu kita tampung di tandon. Atau kalau kita belum mampu membeli tandon, kita siapkan resapan khusus gitu ya. Jadi airnya kita kembalikan ke tanah sebanyak-banyaknya. Jangan dibuang ke got dan membuat banjir rumah orang di tempat lain gitu ya. Salah satu penyebab banjir di Jakarta itu karena banyakkan beton dan aspal. Karena aspal dan beton tidak menyerap air gitu ya. Yang keempat adalah kita mendesain rumah yang hijau, minim listrik dan sehat. Ya ini kalau yang ada kader Jumantik Bapak Ibu di sini mungkin sudah tahu ya kriteria rumah hijau yang minim listrik dan sehat itu apa saja. Tapi saya boleh berkongsi sedikit. Jadi saya punya tetangga nih. Waktu pindah itu dia baru bangun rumah. Dia bilang saya listrik sebulan 5 juta gitu. Ini saya dalam hati ya. Ini nyombong apa gimana nih gitu. Kalau saya mau buka-bukaan listrik saya sebulan tuh nggak sampai 300 ribu. Kenapa? Karena saya berusaha kalau rumah itu kalau sudah pagi itu tidak perlu nyalain lampu sama sekali gitu ya. Cukup penerangannya dan tidak perlu air conditioning yang terlalu intens gitu ya. Jendela bisa dibuka, udara bisa sirkulasi. Nah, itu adalah kriteria rumah yang hijau gitu ya. Terus apakah Bapak Ibu sudah tahu bahwa menanam sesuatu tumbuhan gitu di depan rumah itu adalah sebuah filter alami. Jadi nggak perlu tuh beli filter-filter yang 10 juta, 20 juta itu di toko elektronik ya. Hanya untuk menapis radikal bebas yang dari luar bertiup ke dalam. Cukup tanam tanaman hijau, contohnya seperti sirih gading dan mungkin ada yang lebih paham ya mengenai tanaman di sini. Bisa sharing. Lidah mertua itu termasuk ini nggak ya? Membersihkan udara. Iya. Ya saya nggak terlalu ini saya degree saya bukan di situ ya. Cuma ya saya ngeliat ibu saya sering nanam itu ya, jadi saya tanam. Ya. Kemudian juga kita bisa yang kelima adalah memperbaiki ekosistem lingkungan. Nah, kemarin saya dapat cerita ketika HUT Biowasprom itu Bu Restiana kalau nggak salah ya ada Bu Restiana di sini. Beliau mengubah sebuah barren land, sebuah tanah yang tandus begitu ya, yang retak-retak warnanya abu-abu. Ibu Restiana tuh bersedekah biowas gitu, tiap hari disiramin gitu. Sampai akhirnya tanahnya bisa tumbuh tumbuhan. Betul ya Bu Restiana ya? Kalau saya salah dengar, tolong dikoreksi. Ini pakai apa? Pakai biowaspромik untuk mengembalikan biodiversity di tanah. Gitu ya. Dan terakhir adalah berinovasi dalam cara bercocok tanam. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah ketika kita ini nggak punya lahan. Coba deh pikir ulang. Di YouTube banyak sekali orang-orang tuh. Yang di Vietnam, di Thailand, di Filipina, yang dekat-dekat aja, di Malaysia. Banyak inovasi-inovasi baru. Mungkin bahkan saudara-saudara kita di tanah air juga banyak yang punya inovasi. Cuma nggak kelihatan aja. Cuma silakan di iseng-iseng cari di YouTube, di Instagram gitu. Banyak sekali ya inovasi-inovasi. Mungkin juga bisa mengadopsi namanya permaculture dan lain sebagainya yang cocok dengan situasi di tempat masing-masing. Baik, itu tadi soal global warming saya harus sampaikan. Ini adalah pengingat aja. Kemudian bagaimana sih kita mengenali potensi pengelolaan sampah di lingkungan? Ya, Bapak Ibu bisa lihat gambar nih ada 4 di bawah ya. Bila menemukan salah satu dari 4 keadaan ini di lingkungan, salah satu aja, berarti itu sudah ada potensi. Contoh yang pertama adalah seorang bakar sampah, mau di halaman, mau di jalan. Kemudian ada sampah menumpuk berbau gitu ya, nggak diangkat. Nah ini sebentar lagi nih akan banyak nih fenomena nih, yaitu ketika liburan Lebaran ya, Idul Fitri, di mana petugas kebersihan ini cuti juga di pulang kampung, sehingga ketika kita open house ya, apalagi ini orang yang open house nggak ngerti pilah sampah nih, kita bisa makan ketupat sayur, gulai apa, buang aja, campur plastik, campur nggak dikelola gitu, langsung bungkus plastik lempar ke ember pembuangan di depan rumahnya gitu kan. Sehari 2 hari oke. Hari ketiga petugas kebersihan juga belum datang. Seminggu tuh dia baru datang lagi. Bau langsung Bapak Ibu. Baunya kemana-mana. Lalar berdatangan. Terus kok. Sebentar ada hewan liar, kucing, ngacak-ngacak. Wah tambah berantakan. Sebentar lagi Bapak Ibu akan melihat fenomena ini. Tunggu aja. Mungkin sekitar 35 hari lagi ya. Karena kan puasa kita 5 hari ke depan tuh sudah masuk bulan puasa. 30 hari lagi kita akan lebaran. Nah, lihat aja tuh.
di komplek masing-masing pasti akan mengeluh. Nah, saat itu adalah saat yang tepat bagi kita para edukator maupun Bapak Ibu yang hadir di sini untuk memasukkan edukasi lingkungan hidup ke tetangganya. Yang ketiga adalah jika melihat situasi di komunitas kita banyak yang bolak-balik sakit. Nah, ini juga adalah potensi pengelolaan sampah. Sakit kok urusan kita. Iya, bisa jadi karena lingkungannya tuh nggak ada tapis, nggak ada filter udaranya, kurang penghijauan, itu juga termasuk penyumbang penyakit ya. Dan yang keempat tentunya adalah yang berurusan dengan air ya. Jika got kita mampet, jika kita kalinya penuh dengan sampah, ini adalah potensi dari pengelolaan lingkungan. Jadi Bapak Ibu saya yakin nggak ada di sini nggak punya potensi mengelola lingkungan. Berikutnya, bagaimana cara mengajak yang efektif dan berketerusan? Nah, ini dia. Ini saya mau cerita nih. Jadi ketika saya sudah menjadi edukator Promik dan saya menjadi ketua Bank Sampah Akom, manusia kayak saya gini sudah beralih ya dari yang nggak tahu menjadi tahu. Udah tahu sekarang jadi penggerak begitu ya. Tapi bagaimana saudara-saudara saya yang lain, yang tetangga, yang teman, yang ya itu ya mereka belum tahu dan masa iya saya sendirian gini, saya tercerahkan sendirian terus mau jadi orang suci nggak bisa. Ini tanggung jawab bersama. Selama kita tinggal di planet yang sama, kita nggak bisa apa namanya nggak bisa menghindari kewajiban ini. Jadi saya juga mengajak orang. Nah ini ceritanya begini di lingkungan saya. Kebetulan saya kan walaupun di Jakarta ternyata saya kalau tinggal itu tidurnya itu rumah saya itu di Tangerang Selatan. Sebenarnya hanya jarak 3 kilo sih dari rumah Bu Tami. Nah, di kompleks saya itu cuma ada 20 rumah. Nah, kebetulan istri saya itu menjabat sebagai bendahara komplek ya, yang megang keuangan iuran-iuran gitu ya, iuran kebersihan, iuran sukarela, itu istri saya. Nah, istri saya sudah menjabat 2 tahun. Kemudian beliau bilang ke saya, istri saya ini bilang gini, udah saatnya nih kita ganti bendahara gitu. Karena kenapa? Saya udah 2 tahun, harusnya kita rolling ke orang lain. Oke gitu kan. Ya udah kamu bikin ini deh pertemuan warga. Ke 20 ibu lainnya sampaikan bahwa ayo saya mau mundur, tolong ada yang gantikan. Ternyata tidak ada yang mau menggantikan Bapak Ibu. Memang di lingkungan ini menjadi seorang yang aktif ya, contohnya RT, RW, bendahara, sekretaris gitu. Itu memang kerjaan yang nggak dilirik orang lagi gitu. Kenapa? Karena ngapain sih udah capek di kantor, ngapain sih udah capek begini, capek begitu, sibuk lagi ngurusin orang gitu. Jadi apa ya? Nggak semua orang itu mau ya rela ngurusin orang gitu. Itu masalahnya tuh. Nah, tapi ini apa hal ini sebenarnya menjadi potensi buat kita apa? Jadi transaksional begini lucunya. Ketika di voting nggak ada yang mau naik nih namanya ya kan. Semua punya alasan untuk menghindar. Baik, maka istri saya ngomong gini, Bapak Ibu, baiklah kalau begitu saya akan tetap menjadi bendahara dengan syarat Bapak Ibu harus pilah sampah. Kalau selama 1 bulan pertama tidak ada yang pilah sampah, saya mundur dan saya serahkan semua uangnya itu ke warga. Saya tidak mau urusin. Wah, karena ibu-ibu yang lain ini khawatir ya, wah nanti uangnya gimana kececeran, nanti nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ini. Akhirnya ya udah deh kita ikut pilah sampah gitu kan. Baik, kalau pilah sampah berarti kita adakan pertemuan training yang pertama itu di rumah saya. Kita ajarkan bagaimana mengolah sampah organik dengan biowash dan juga bagaimana mengolah sampah anorganik dengan bank sampah. Yang kedua, jadi gitu. Yang pertama itu ya, highlightnya adalah kita itu harus banyak melakukan kegiatan yang sukarela. Gitu. Yakinlah bahwa yang sukarela dari kita ini, dari hati kita ini, tidak mengharap apapun kecuali kebaikan. Nanti akan banyak kebaikan kembali ke kita. Tapi ini ada bonus yang langsung nih, yaitu pengaruh. Jadi ketika kita ini punya menjabat public service yang nggak dibayar gitu ya, tanda kutip nggak dibayar gitu, kita punya pengaruh yang kuat nih, karena kita sukarela ngerjain itu. Sehingga apa? Kita bisa manfaatkan power kita ini, pengaruh kita ini untuk mempengaruhi orang ke arah yang baik. Maka yang kedua masuk nih, kita buatlah aktivitas bersama dengan warga atau masyarakat di sekitar rumah kita. Yang kecil aja dulu. Kalau yang tinggalnya di rumah, di komplek, bikin sama pertemuan komplek gitu ya. Kecil-kecil aja, arisan warga, mungkin pengajian, bahkan sesi ramatama aja, nggak usah ada agenda khusus. Misalkan, saya ada ini nih, ada lemper nih, gitu kan, kumpul yuk, gitu kan. Minum sama teh, gitu kan.
karena gini, seringnya interaksi hati kita akan terikat gitu ya. Kita jadi kenal dan kuncinya satu sih, jauhi bergosip ya ketika berkumpul. Nah, ini yang agak susah nih. Jadi kalau kumpul malah gosip, nah ini malah negatif jatuhnya. Maaf interupsi, Nah, jadi ketika Kak sering Andito, berkumpul, numpang tanya sebentar nih. Gosip itu ya, apa ya? ya Pak. Gosip itu definisi yang lebih kental tuh seperti apa ya? Jangan jauhi bergosip itu seperti apa? Gosip itu, gosip itu kalau apa ya, bahasa ininya gibah ya, gibah. Membicarakan orang lain yang orang tidak ada di situ gitu. Nggak Ah, fair lah. oke. Eh, Eh, ya, jadi gosip itu desas-desus yang diomongin orang lain yang tidak ada di forum atau di majelis itu gitu. Dan yang diomongin belum tentu benar gitu ya. Contohnya Oh, si A nggak hadir di pertemuan warga, kita omongin, tahu nggak tuh dia tuh begininya tuh nggak benar gitu, belum tentu benar kita nggak nanya langsung ke dia, tapi diomongin, nah itu bergosip. oh, berarti Sayangnya ngomong memang, ya, kayaknya gitu ya. Kayaknya dia gini deh. Kayaknya dia gitu deh. ya, kayaknya gitu, kayaknya gini. Nah, sebaiknya sesi-sesi itu harusnya kita memang iya, saya akui memang di beberapa lapisan masyarakat tuh sangat sulit dihindari, tapi saya bilang tergantung ini siapa yang jadi kepalanya gitu. Kalau kepalanya misalkan kita gitu ya, yang kita nggak mengarahkan komunitas untuk bergosip, ya mudah-mudahan mereka juga nggak akan gosip. Memang tergantung semuanya siapa yang memulai gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh pas istri saya ini, ya tetap ada sih sedikit-sedikit ngomongin ini ngomongin itu orang-orang itu gitu ya. Terus tapi langsung istri saya bilang, mari Bu kita belajar ini belajar ini. Jadi dibikin sibuk sama yang lain ya. Sehingga akhirnya saat ini ya Pak Juta dan Bapak Ibu sekalian, komunitas di komplek kami malah asik berkebun gitu ya, membuat kompos. Dan mereka sudah mulai memanfaatkan komposnya untuk menanam kangkung, menanam terong, tumbuh loh. Padahal cuma modal kompos sama apa botol air mineral ya yang dipotong dua itu. Begitu aja sederhana, sederhana banget. Komposnya disemprot biowas biar dalam 1 detik itu menjadi media tanam. Ini sangat sangat possible untuk dilakukan. Dan ini saya sudah membuktikan sendiri. Kemudian yang ketiga, terakhir, itu adalah kita memberikan gambaran bahwa potensi-potensi dari pengelolaan sampah itu ada. Yaitu potensi apa? Potensi ekonomi, potensi kesehatan, potensi pangan. Gitu ya. Jadi warga atau tetangga kita tuh dikasih stimulus gitu ya. Misalnya kita kasih iming-iming, ya kamu nih kalau ngelola sampah, komposnya bisa kamu jual loh gitu kan, itu bagus buat kamu. Kalau kamu nggak perlu duit, komposnya bisa kamu bikin taman pakai pot-pot dari ini bekas aja gitu kan, nanti kamu tanamin kangkung, pare, itu tumbuh loh gitu kan, ini jaminan loh dari saya gitu, nanti kamu makan kangkungnya, kangkung organik sehat buat kesehatan kamu bagus gitu, nanti mereka akan lakukan itu dengan senang hati, willingly, dan akhirnya ya dia akan menerima manfaatnya dan seterusnya dia akan melakukan itu. Jadi ada buktinya gitu ya Bapak. Oh ya, saya juga perlu kasih tahu ya bahwa kompos itu kita juga jual di Akademi Kompos seharga 20.000 ya, 20.000 per 3 kilo. Jadi memang ada nilai ekonominya kayak gitu. Bisa, ini bisa untuk ada nilai ekonomi. Nah, ini sedikit aja bagaimana cara mengelola sampah ya. Pertama, untuk yang organik itu kita kelola dengan biospromik. Tentu biospromik ini ada sendiri kelasnya. Saya nggak bisa lama-lama ngomongin biospromik. Bapak Ibu yang belum tahu biospromik adalah biowas itu adalah turunan dari promik ya. Ini promik nih, yang botolnya kecil nih ukuran 100 mili, yang botolnya besar nih 200 mili, yang paling gede ini 1 liter ya. Jadi biowas promik ini adalah turunan dari botol-botol ini. Ini botol ini promik ya. Nah, biowas kenapa disebut biowas? Karena memang penggunaannya untuk di luar, penggunaan luar ya. Aplikasinya sangat banyak. Contohnya yang paling tadi saya sering sebutkan adalah mengelola sampah ya. Untuk membuat kompos itu kita bisa menggunakan biospromik. Kompos Bapak Ibu harus menunggu 4 sampai 6 minggu. Itu aslinya kompos. Tapi kalau kita pakai biospromik itu 1 detik aja udah langsung bisa ditanemin sama tanaman dan tanamannya insya Allah tumbuh gitu ya. Nah, cara membuatnya ada di sesi lain ya, atau bisa melihat di websitenya Kausa Lestari. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengelola sampah anorganik. Nah,
Saat ini kita di sama Menteri Hanif ya, Pak Menteri Lingkungan kita, Pak Hanif, itu diwajibkan untuk menjadi nasabah bank sampah, terutama orang-orang yang tinggal di perkotaan. Nah, bagaimana sih bank sampah itu menabung di bank sampah? Nah, kami di Akademi Kompos bisa mengajarin gitu ya, atau memberikan. Kemarin tuh Bu Dora ya dari Pulau Samosir, beliau bertandang ke Akademi Kompos dan memaparkan isu-isunya ya di Pulau Samosir, dan ya ada rencana untuk membuat yang seperti Akademi Kompos lakukan di Pulau Samosir. Intinya betul-betul nasabah itu apa masyarakat itu dikasih tahu bahwa botol aquamu itu, botol fit, le mineral apapun itu ada nilainya kalau dikumpulin, ada uangnya. Ini adalah stimulus yang baik untuk masyarakat di bidang ekonomi ya. Dan yang ketiga adalah upayakan gaya hidup minim sampah dan upcycling lifestyle. Jadi udah mulai sekarang nih kita kurang-kurangin deh apa yang namanya plastik, dan kita jangan buang tuh yang tas-tas yang masih bisa dijahit lagi, atau jeans robek kita jangan dibuang. Coba kita pelajari apa yang namanya upcycling lifestyle. Barangkali celana bolong kita tuh kalau kita lipat-lipat jahit-jahit sedikit jadi tas yang baru gitu ya. Atau kalau memang masih bagus kita pre-love aja deh, kita bikin bazar gitu ya. Kita kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Jangan dibuang ke tempat sampah, nanti ujung-ujungnya dibakar kalau kain gitu. Gitu ya. Kemudian ini adalah kelola organik dengan biospromik buat media tanam 1 detik. Ini juga saya nggak lama ya di sini. Jadi kita buat biospromik, ini adalah produk yang dibikin Akademi Kompos. Kita labelin sendiri ya, nggak pakai labelnya Kausa Lestari. Dan ini diperbolehkan ya Pak Juta ya. Nah, Iya. ini betul ya Pak Juta ya. Oke, ini kita juga ajarkan warga untuk membuat tong komposter dan menyemprotkan biospromik itu ke sini untuk menjadi kompos dalam 1 detik. Sebenarnya kalau nggak dipakai juga ditutup aja ntar jadi kompos, jadi hitam juga jadi kompos gitu ya. Ini nih sampah-sampah yang di gambar kedua. Ini juga potensi ekonomi bagi penggerak lingkungan. Misalkan dia membuat tong gitu ya dari tong-tong bekas dirakit juga bisa menjadi tong komposter gitu ya. Itu juga potensi. Kemudian kita yang ketiga adalah gunakan sampah organik plus bio sebagai media tanam. Ya, ini juga ini sudah nyata ya, sudah banyak contohnya di Kebun Budi, di Jonggol ya, Mas Ale juga udah coba. Kami juga udah coba di Akademi Kompas. Jadi udah banyak yang praktek ini. Jadi ini sudah apa ya? Sudah empirical ya, sudah bukan dugaan lagi, ini sudah kenyataan. Kemudian ini ya, kelolaan organik dan bank sampah. Bapak Ibu yang lingkungannya ingin mulai mengelola sampah, maka cari bank sampah terdekat. Tapi kalau nggak ada, buat Bu, Bapak, Bapak Ibu, buat aja bank sampahnya. Nggak susah kok. Mudah, bikin bank sampah itu mudah, bisa dipelajari. Kami bisa mengajari di Akademi Kompos. Silakan datang untuk studi banding ya. Kemudian ajarkan pilah sampah, disertai pengetahuan tentang harga sampah. Ya, ini adalah foto Bu Tami ya, ngomong di depan orang-orang Swedia, negara terbersih di dunia yang nyampahnya di Indonesia. Ini saya kutip nih fotonya ibu saya nih. Ini ngajarin nih, wah, wah, bule-bule ini sama anak buahnya ini datang ke sini. Kamu negaranya bersih, tapi buangnya di negara kita gitu. Tapi di negara kita, sampahnya dari Swedia itu jadi uang loh. Masuk lagi ke pabrik. Ya memang tuh lucu ya. Kita di akar rumput ini capek-capek bersihin rumput, ternyata sampahnya diimpor. Tapi katanya udah nggak begitu sih. Dan yang terakhir, kita jalankan program bank sampah hingga masyarakat itu mengambil uang dari sampahnya sendiri. Ini terasa ya, emang. Sampai anak kecil pun udah punya tabungan di tempat kami ya. Seperti itu, saya beberapa slide lagi ya. Ya, 3 slide lagi. Kita juga, ini tadi saya udah cerita, hidup minim sampah ya. Kurangi-kurangi saset, botol-botol plastik kita kurangi. Kalaupun masih ada, kita bawa ke bank sampah. Barang yang rusak jangan buru-buru buang, coba manfaatkan ulang. Kemudian kita membuka bazar pre-love gitu ya. Nah, ini adalah sedikit tentang tips mengatasi gagal komunikasi. Ya, jadi Bapak Ibu, terakhir adalah menyampaikan ini ya, CR ya. Bagaimana sih misi kita ini bisa tersebar gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak, Promik itu kan Biowas ini komunitasnya banyak kan yang senior ya. Nah, sebenarnya kita perlu
perhatikan tuh yang muda-muda itu supaya mereka tuh mau ikut kita gitu gimana. Jadi saya yang tips pertama adalah body language tell story more than the word does. Jadi saya membiasakan diri ketika saya berbicara sama lawan bicara itu kita membahasakan tubuh kita ini terbuka ada orang sehingga orang menerima kita. Jadi jangan jangan nutup gini kalau ngomong, jangan menggenggam, jangan menyilangkan tangan, menyilangkan kaki, atau orangnya di depan kita tapi kita nyerong gitu ya ngomongnya. Jadi upayakan body language kita tuh terukur gitu ya, tersenyum, terukur, atau kalaupun nggak senyum tapi kita memperhatikan dengan tulus gitu ya apa yang dia bicarakan, itu juga termasuk body language. Itu lebih efektif daripada kita ngomong berbusa-busa tentang teori-teori ini yang mungkin tidak kita kuasain. Kemudian Bapak Ibu, kita ketika kita mau mulai sesuatu, mulai aja dengan yang sangat kecil gitu ya. Mulai dari rumah sendiri. Biasakan ketika cuci piring, piringnya masih ada sampah sisa makanan kita. Ya, sebenarnya jangan nyisain makanan ya, kalau ngambil jangan banyak-banyak. Tapi kalau ada sisanya, kita siapkan kontainer. Kita taruh sampah sisanya itu di kontainer, kemudian kita cuci piring kita. Kita kumpulkan sampah di kontainer itu dan jangan diplastikin, tapi masuk ke tong komposter di depan rumah. Dan bilang ke petugas kebersihan, tolong tong komposter saya ini jangan diangkat gitu. Karena ada pernah kejadian dia ngumpulin sampah organik itu diangkat semuanya, dikira dibuang gitu. Ya itu juga harus dikasih tahu ke petugasnya. Dan yang ketiga adalah untuk menggapai anak-anak yang lebih muda, Bapak Ibu jangan minder yang sudah generasi senior. Setiap generasi, each generation has their own advocate. Setiap generasi itu punya advokatnya sendiri, punya pengacara, pengacara apa ya? Advokat orang yang mengajak ya, membujuk-bujuki gitu ya. Setiap generasi itu punya. Only search for the best potential culture aja. Jadi kita hanya fokus nyari orang-orang yang kayak gini nih, ibu saya nih, tahu nih saya ada bakat ngomong-ngomong gini, saya dicari nih sama ibu saya, terus saya dijadiin culture agent. Ya ibaratnya kayak apa namanya? Ya kayak gini ya, Bapak Ibu, kayak kita tuh harus teliti bahwa ada bibit-bibit yang ini bisa nih pengaruhin sedikit, nanti dia akan nyebar ke teman-temannya. Nah, kebetulan hadir di sini Pak Juta dan Bapak Ibu sekalian, ini namanya Rendika ya, kalau lihat di ini ada sih, ya Rendika ya. Rendika, saya mau tanya nih ke Rendika, kamu sebagai anak masih umur 19 tahun ya, kenapa sih mau ke Akademi Kompas? Mungkin boleh open mic sebentar, mungkin 1 menit 2 menit menyampaikan ininya, Ya, Rendika. Kak. Ya, boleh sampaikan kenapa ya motivasi kamu kok mau ikut Akademi Kompos, aktif di lingkungan begitu. Saya mencari teman dan relasi ya. Alasan pertamanya. Alasan berikutnya, mungkin nanti di masa depan saya bisa menciptakan aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan ataupun bank sampah. Ya, sejauh ini apakah kamu sudah kira-kira mendapat gambaran nggak sih kalau apa yang kamu tuju itu ada di Akademi Kompos atau di kegiatan yang kamu lakukan? Saat ini ada sih, Kak. Ya, baik, terima kasih Rendika. Ya, Kak, sama-sama. Kembali lagi Bapak Ibu, kita harus baca kebutuhannya anak-anak muda nih, gitu kan. Contoh Rendika ini adalah seorang IT programmer yang masih semester 1 gitu ya, dan dia sudah melihat masa depannya kayak apa. Kita sebagai yang sudah senior nih, bisa loh memberikan gambaran apa ya, garis putus-putus gitu loh buat Rendika. Kayak gini kayak gini lah. Tapi bukan kita nanti ngelakuin anak-anak itu nanti, karena nggak mungkin nanti Butami, misalkan Butami yang bikin smart farming nggak mungkin. Mungkin saya bisa nyariin dana buat smart farming, tapi bukan saya yang bikin, mungkin generasi Rendika seperti itu. Dan terakhir sebagai penutup ini adalah Rendika, fotonya dia dan teman-temannya. Ini adalah arisan di rumah saya. Ini saya pengaruhin nih ibu-ibu ini. Ibu-ibu jangan nyampah lagi ya. Ya. Bahkan PPSU juga kita ajak gitu ya. Kita sadarkan nih anak-anak. Ini gen alpha sama gen beta nih Bapak Ibu nih. Yang masih SMP. Kemudian ada Bu Dwi dan rekan-rekan. Ada Bu Tini, Bu Erna. Kemudian ada Pak Wali Kota. Ada Pak Direktur dari KLH. Dan ini komunitas pengajian di masjid yang kami ajarkan. Nah, Bapak Ibu semakin kita konsisten, semakin banyak yang mengikuti dan menyuarakan kembali apa yang visi misi kita punya gitu ya. Dan Tuhan akan bantu ya bila mana Bapak Ibu ini tulus dalam mengerjakan, dan surprisingly memang ya akan ada keajaiban menanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu peduli dengan planet ini.
Terima kasih, itu share dari saya cukup lama, mohon maaf masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Terima kasih Pak Juta, saya kembalikan ke moderator.